Salam saudara-saudara yang terkasih, yang ada di rumah maupun di mana aja, yang telah diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan situasi yang begini, kita harus pandang Tuhan. Dimanapun di situ ada badai, di situ Tuhan selalu ada. Bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Walaupun kita dalam keadaan yang bagaimana sekarang, tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan yang luar biasa bagi kita sehingga kita ada di sini. Mari kita naikkan pujian bahwa Tuhan selalu memberikan pada endingnya yaitu pelangi kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian pelangi kasih-Nya. Katakan Tuhanmu, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta roti cobaan yang engkau alami tak melebihi Tuhanmu luar biasa. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti cobaan yang engkau alami tak melebihi tangan Tuhan sedang meredah. Tuhan sedang meredah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang meredah. Tangan Tuhan sedang meredah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan bahwa Tuhan selalu ada di balik semua musibah. Tetap Tuhan akan memberikan pelangi kasih-Nya. Mungkin tak dapat engkau mengerti saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu
percaya bahwa Yesus sudah menyiapkan pelangi. Walaupun kami di tengah badai, dalam situasi yang begini, tapi Engkau selalu melindungi kami. Engkau selalu menguatkan hati kami. Engkau selalu menyertai dimanapun kita berada. Engkau selalu memberikan kemenangan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada sore hari ini Bapa, kami berkumpul Bapa untuk memberikan Tuhan di mana kekuatan bagi mereka saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami musibah Tuhan. Tetapi tangan-Mu Tuhan selalu menopang Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa inilah anak-anak-Mu yang telah Kau pilih Tuhan. Engkau selalu memberi kemenangan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini Bapa, kami juga bersyukur kami bisa ada di tempat ini. Ini semua berkat kemurahan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Tuhan, nanti kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kami, yaitu Ibu Heni Gunawan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Mujizat-Mu telah Kau nyatakan. Pemulihan akan Kau nyatakan. Bahwa semua saudara-saudara kami dimanapun berada, Engkau telah diberi kemenangan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Ada seorang ibu, dia memiliki 3 orang anak. Dia berpikir anak yang pertama akan saya sekolahkan supaya menjadi seorang dokter. Anak yang kedua saya akan sekolahkan supaya dia menjadi seorang arsitek. Anak yang ketiga, dia sakit-sakitan, dia bodoh, gak pinter, cari sekolahan susah untuk anak ini. Akhirnya ibu ini berkata, lebih baik saya serahkan Tuhan dan saya akan masukkan di sekolah Alkitab. Kadangkala saudara, kalau kita melihat yang baik untuk diri kita sendiri, yang jelek untuk Tuhan. Tetapi kita mau belajar yang baik untuk Tuhan dan yang masih kurang baik kita sempurnakan untuk diri kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada saat ini, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Kita akan membuka dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat ini bila saudara membaca seterusnya, bahkan orang yang tidak terpandang, orang yang hina bagi dunia, itu dipilih oleh Allah. Berapa banyak orang berkata, aku harus bekerja untuk mendapatkan segala sesuatu yang aku inginkan, sampai kadangkala orang tersebut tidak punya waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk ibadah, selain kerja, kerja, dan kerja. Kerja itu harus, karena dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau tidak kerja itu menjadi beban bagi orang lain. Orang yang tidak bekerja itu tidak tertib hidupnya, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena itu dalam kitab Pengkhotbah dikatakan pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Bekerja harus, tetapi tidak berlebihan sehingga tidak mengenal waktu. Itu juga tidak baik. Lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa doa dan sebagainya. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat maka tidak heran ketika ada seseorang yang sakit parah, dia berkata, Tuhan kalau engkau sembuhkan aku mau melayani engkau. Tuhan kalau engkau tolong aku, maka aku akan ke gereja.
Sehat yang ada dalam pikirannya, kalau kita sehat yang ada dalam pikiran kita, uang, uang, dan uang. Jangan sampai tunggu sakit baru cari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dipilih menjadi seorang hamba, saudara, saya mempunyai saudara yang dia tinggal di luar negeri, saudara. Dan ketika melihat saya menjadi seorang hamba Tuhan, dia berkata, enggak salah, kamu masih muda jadi pendeta. Emangnya kenapa? Saya katakan, di luar negeri itu kalau orang yang sudah ke gereja itu, enggak ada orang yang muda. Karena prinsip orang muda di luar itu adalah time is money. Waktu adalah uang. Jadi orang yang ke gereja itu orang lansia yang sudah lanjut usianya, yang sudah tua-tua, yang mendekati ke sana nantinya, itu baru ke gereja. Oh gitu, saya katakan. Pertanyaan saya, kalau kamu masih muda dipanggil Tuhan bagaimana enggak sampai tua? Tidak menjawab, saudara. Karena itu kita melihat di dalam kebenaran firman pada saat ini. Mengapa Tuhan memakai orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak terpandai, bahkan orang yang sangat hina, mungkin miskin dan sebagainya? Pasti ada alasannya. Dalam ayat yang ke-29 yang paling utama adalah Tuhan memakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak terpandang. Supaya orang itu ketika berhasil, dia tetap tidak sombong, tidak memegahkan diri di hadapan Allah di dalam ayat 29. Yang kedua, supaya orang-orang bodoh yang tidak terpandang ini juga tidak memiliki perasaan minder. Ya, dia berkata aku nggak bisa apa-apa. Orang nggak mungkin suka dengan diriku. Aku banyak kekurangannya, banyak ini, banyak alasan, saudara. Tetapi ketika Tuhan memanggil dan memakai orang yang sederhana ini, kita bisa mempermuliakan Tuhan. Kita melihat, kadangkala kita ini melihat banyak perkara, orang banyak alasan, banyak dalih. Kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Allah, murid Tuhan Yesus itu adalah seorang nelayan. Ya, dalam Lukas pasal 5 ayat yang kelima dikatakan mereka kerja keras si Petrus ini. Tapi walaupun dia seorang nelayan, pada saat tertentu dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tetapi karena Tuhan menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya di tempat yang dalam, maka terjadilah mujizat yang luar biasa. Jadi kalau saudara ingin mengalami mujizat, saudara harus di tempat yang dalam. Mazmur 107 ayat 24, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Di tempat yang dalam ini berbicara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengenal pribadi Tuhan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh, beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh. Di tempat yang dalam itulah engkau akan melihat mujizat Tuhan selalu ada dan dinyatakan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan memilih yang lemah? Tuhan memilih yang bodoh, yang tidak terpandang, bahkan yang hina. Karena kita melihat, apakah Tuhan tidak bisa memilih yang pandai? Tuhan tidak bisa memilih yang kuat secara jasmani kaya? Ya, satu hal, kadangkala Tuhan memilih orang yang kaya, yang sudah pandai, dia pasti berkata sibuk, ya, dan juga banyak dalih. Seperti Musa ketika dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Keluaran 4 ayat 10 dikatakan Musa berkata, aku ini tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Tuhan sampai tanya, siapa sih yang membuat lidah kamu? Bukankah aku? Yeremia 1 ayat yang ke-6 juga dikatakan, aku ini tidak pandai bicara, aku masih muda. Ya, mungkin mengejar karier. Dikatakan masih muda, sebab pada saat itu juga Tuhan berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 12. Jangan banyak alasan kita tidak bisa bicara. Karena Lukas 12 dikatakan sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Gak usah takut. Mau ngomong apa ya? Tuhan taruh kata-kata di mulutmu. Markus 13 ayat 11 dikatakan janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab
bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Hari-hari Pentakosta ini kita mau mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Kekuatan Roh Kudus berkarya dalam diri kita masing-masing. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada artinya apa-apa. Karena itu di dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tidak perlu sombong. Di luar Tuhan kita ini tidak ada artinya, saudara. Kalau kita berhasil, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Karena sesungguhnya tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Petrus nelayan biasa, orang biasa. Tetapi Tuhan bisa pakai luar biasa, karena dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-13, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13, kita akan buka ayat ini supaya kita mengerti ya bahwa peranan Roh Kudus itu sangat luar biasa ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Orang biasa tidak terpelajar, dengan kata lain bodoh, gak pinter, wong nelayan isone apa saudara, bisanya apa. Tetapi dalam firman ini ada satu kunci yang luar biasa, pengikut Yesus. Kalau kita ini pengikut Tuhan, yang biasa dijadikan Tuhan luar biasa. Karena pelayanan dari Petrus dan Yohanes ini ternyata banyak membuat orang kagum. Tuhan bisa pakai siapapun dan kita belajar jangan banyak berdalih. Saya masih ingat saya punya guru sekolah minggu yang orang tuanya itu jual lauk pauk di rumahnya. Suatu hari dia ajak orang tuanya ini, "Mak, ayo nang gereja. Ayo ke gereja," maksudnya gitu. Dia jawabnya apa? Kapan-kapan, itu lagunya Coast Plus, saudara. Ya, pada saat itu Pak Bantunya ini sudah goreng tahu, panas itu wajannya, masih panas mongah-mongah itu, masih panas habis turun dari kompor, saudara. Apa yang terjadi? Dia jalan, itu kaki masuk ke tempat penggorengan yang ada minyak yang mendidih. Langsung melempung, saudara, menggelembung. Bawalah lari ke rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit dibesuk, dia berkata apa? Aduh, luar biasa sakitnya, Bu. Dia gitu. Ya. Selesai itu saudara, pulang ke rumah. Anaknya ngomong lagi, "Mak, ke gereja." Kapan-kapan, lagunya Coast Plus lagi, saudara. Suatu hari anaknya mau mandi, dia itu memanaskan air di dandang ya saudara. Dan tiba-tiba karena airnya sudah mendidih, ibu ini menurunkan dandangnya ini saudara. Apa yang terjadi saudara? Kupingnya dandang itu putus. Airnya nyiram kakinya, pure. Airnya kakinya akhirnya melembung kembali. Bawa lari lagi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia teriak-teriak, aduh sakit karena kena air panas. Waktu saya tengok saya ngomong, "Mak, sikilmu kuwi wis digoreng. Sudah direbus, sudah digodok. Nunggu diapakan lagi? Cepat melangkah kakimu cari Tuhan. Jangan sikilmu gur ngadeg golek duit terus. Jangan hanya berdiri masak, jual lauk, lupa bahwa di sana ada yang memberi kehidupan kita, yaitu Tuhan." Pada saat itu akhirnya dia ke rumah Tuhan beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya anak-anak Tuhan itu keras kepala, saudara. Disuruh ibadah kepada Sang Pencipta aja susahnya minta ampun, saudara. Nunggu kakinya digoreng dulu, nunggu kakinya direbus dulu, baru cari Tuhan. Rugi, saudara. Carilah Tuhan selagi dia bisa ditemui, supaya engkau mengerti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Ternyata Allah tidak hanya memakai orang pandai. Allah tidak memakai orang kaya. Allah memakai orang-orang yang sederhana
untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ingat saudara, saya punya jemaat buta huruf. Dia tidak bisa baca tulis, suatu hari saya bawa untuk ke pelayanan saudara. Dan waktu saya bawa ke pelayanan dia, pada waktu kita berdoa untuk pengudusan sebuah rumah, tiba-tiba dia berkata, Ibu, pakai bahasa Jawa dia katakan, saya mendapatkan satu kertas yang dilinting atau digulung, kecil. Saya tanya dia, apa artinya? Enggak tahu. Wow, enggak tahu saudara. Maka kadangkala ada banyak orang yang dipakai mimpi, orang yang dipakai dengan penglihatan, orang yang dipakai oleh Tuhan tapi tidak dapat hikmat. Harus cari gembalanya atau cari pendetanya. Ini orang dipakai Tuhan kayak saya. Tapi tidak bisa ngerti saudara. Lah apa artinya Bu? Tidak tahu. Saya waktu itu saya berdoa, Tuhan, kalau engkau sudah berbicara lewat dia, sekarang berikan aku hikmatnya. Tuhan berbicara melalui Roh Kudus, dia berkata apa? Bukan nomor undian burung, bukan nomor undian judi, tetapi sabu-sabu. Saya ngomong sama orang tuanya, hati-hati ya anakmu memakai dan pengedar sabu-sabu. Jangan sampai rumah yang aku doakan ini terjual. Istrinya tanya, kok ibu bisa tahu? Emangnya kenapa? Saya dituntun sudah masuk ke dalam rumahnya, di belakang itu semua kurungan atau sangkar burung. Karena suaminya itu memang suka lomba burung. Tapi Roh Kudus berbicara dengan tegas, bukan nomor undian burung, bukan nomor undian judi, sabu-sabu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak bertobat. Saya pikir di Jakarta dia bekerja, ternyata dia ketangkep BNN, saudara. Dan akhirnya kasusnya dilimpahkan ke Solo. Dan ketika itu dia mengerti dan dia berkata kepada ibunya, tahu gitu nurut Bu Heni ya mah, jadi rumah tidak terjual, rumahnya terjual. Loh kok nurut Bu Heni, nurut Tuhan, saya enggak tahu kalau ini pemakai sabu-sabu saudara. Nurut Tuhan itu enak saudara, enggak akan sesuatu yang tidak enak, enak ikut Tuhan itu saudara. Dan pada akhirnya lewat prosedur, lewat proses Tuhan itu campur tangan luar biasa saudara. Ketika akan dipindahkan dari lapas satu ke lapas yang lain saudara. Tiba-tiba ibunya datang sambil menangis, dia berkata, Ibu ini suruh bayar 50 juta. Kalau tidak bayar anak saya akan dibuang ke NK. Saya katakan kepada ibu ini, jangan keluar uang sepeser pun, anakmu tidak akan dibuang ke NK. Ibu, saya takut, beriman. Apa yang terjadi saudara? Pagi hari anaknya ini dipindah ke lapas lain. Sore harinya 21 napi dibuang ke NK. Anak ini lolos. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ikut Tuhan tidak boleh main-main, nggak boleh setengah-setengah. Kita semakin di tempat yang dalam, semakin kita sungguh-sungguh, mujizat Tuhan pasti terjadi, mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Ada banyak orang yang dipakai, karena itu saudara minta hikmat, supaya ketika saudara dipakai lewat mimpi, saudara dipakai lewat penglihatan, saudara diberikan artinya. Puji Tuhan, tidak usah cari Bu Heni kalau sudah didapat artinya. Tapi ternyata masih banyak orang yang dipakai nggak ngerti maknanya. Terpaksa cari Bu Heni. Baik by phone, baik ngojar terus saudara. Kenapa tidak mendapatkan hikmat dan pewahyuan? Saudara. Karena itu firman Tuhan di sini dikatakan dengan jelas saudara. Bahwa Tuhan Yesus kita ini luar biasa saudara. Karena apa saudara? Karena kalau kita melihat firman Tuhan, kita belajar bahwa Petrus ini bukan orang pandai, orang bodoh, saudara. Dia nelayan. Dia pakal kehidupannya sebelum dijamah Roh Kudus. Yang pertama Petrus ini menyangkal Tuhan 3 kali. Dalam ayat yang ke-75 dikatakan dia lalu pergi keluar dan menangis dengan sedih. Yang kedua, Petrus ini juga orang yang sombong. Karena di dalam Matius 26 ayat 33. Tadi Matius 26 ayat 75. Matius 26 ayat yang ketiga dikatakan, biarpun mereka tergoncang imannya, karena engkau Tuhan, aku sekali-kali tidak gedebus, sombong, saudara. Jangan bilang orang yang diurapi tidak bisa jatuh, saudara. Pendeta pun bisa jatuh. Jadi saudara jangan sombong kayak Petrus, saudara. Ya, biarpun mereka tergoncang imannya, karena aku sekali-kali tidak sombong.
Yang ketiga, Petrus ini enggak sabaran, emosional saudara. Yohanes 18 ayat yang ke-10. Sehingga Malkus ini sempat telinganya putus dan diambil Tuhan ditempelkan. Karena Petrus yang emosional. Karena Petrus yang tidak sabaran. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak sabaran saudara. Pengen yang ini. Wah, yang punya pengenan luar biasa. Ya. Yang keempat, Petrus ini juga dia sok tahu saudara. Matius 16 ayat yang ke-22 dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia katakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Sok tahu. Tuhan itu kan lebih tahu saudara, bukan Petrus yang tahu. Tarik supaya tidak usah pergi ke sana, supaya tidak terjadi salib. Tuhan berkata, enyahlah iblis, engkau menghalangi rencana Allah. Sok tahu saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati saudara. Karena Allah berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati saudara. Jangan sombong. Kadang-kala melayani itu enggak gampang saudara. Melayani yang miskin, yang dilayani wong melarat kabeh. Nanti nek nglayani wong sugih, sing dilayani wong sugih terus, repot saudara jadi pendeta. Tapi kita mau cinta Tuhan, bukan lihat kanan kiri supaya kita tidak tenggelam. Ketika kita berjalan di atas air, pandang Yesus. Jangan dengar kanan kiri supaya tidak jatuh dan tenggelam. Kenapa saudara? Karena itu adalah tantangan bagi iman kita. Roh Kudus dan pengurapannya, maka Petrus diubah dan berubah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Lahir baru itu yang terpenting. Kalau saudara beribadah tidak ada perubahan sikap dan hidup saudara, percuma. Ya. Pada saat ini kita bersyukur, orang yang banyak kekurangannya dipilih Allah. Bodoh, lemah, tidak terpandang, hina, miskin mungkin ya, tapi Tuhan bisa memilih karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Seperti Petrus yang suka menyangkal, sombong, emosional, sok tahu. Semua diubah Tuhan, yang biasa, yang tidak terpelajar jadi luar biasa. Kuncinya hanya satu, pengikut Tuhan. Ikut Tuhan harus berubah, jika tidak berubah sia-sia. Karena apa saudara? Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Enggak perlu sombong. Amin. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15, dia berkata, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku, nama Tuhan, kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kalau Tuhan sudah memilih, dia tahu apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Jujur, saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang pendeta. Karena saya sekolah, ambil bahasa Inggris, kerja di apotek, buka salon, sekolah musik, sekolah pembukuan. Yang terakhir saya mengambil sekolah model, saya ngelesin jahit. Luar biasa. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain dalam hidup saya. Yaitu saya dipanggil secara otodidak oleh Tuhan untuk menjadi hamba yang melayani. Dan bukan hanya saya terima urapan di hari yang pertama Pentakosta. 1 minggu kemudian keluarga saya yang di Solo semua dijamah Tuhan dan terima pengurapan. Jadi bukan cita-cita saya untuk jadi seorang hamba Tuhan, saudara. Di awal pelayanan saya ada banyak sekali tantangan dan rintangan, hanya satu. Kerendahan hati itu menjadi modal utama untuk pelayanan. Dan jangan sampai kita melayani Tuhan karena amplop. Jangan sampai kita melayani Tuhan karena sesuatu. Tapi karena kita sadar kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita membalas dengan melayani Tuhan. Saya bersyukur ketika saya melayani di Singapura, ya orang yang cukup terpandang saudara. Dan pada waktu pesawat akan terbang saudara, orang tua dari anak yang saya akan layani ini, dia memberikan amplop. Saya katakan, Bapak ini sudah saya terima.
Tapi saya serahkan dan saya berkati untuk Bapak kembali. Saya kasihkan kembali, saudara. Mengapa? Saya ingin berbicara kepada orang kaya itu. Tuhan itu tidak bisa dibayar dan dibeli dengan uang. Petrus dan Yohanes ketika dia menumpangkan tangan orang-orang penuh Roh Kudus, Simon si tukang sihir, dia berkata, berikanlah itu kepadaku dan aku akan gantikan uang. Petrus berkata, binasalah bersama uangmu. Pelayanan karunia Roh Kudus tidak bisa diperjualbelikan. Dan saudara belajar tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan. Tidak karena sesuatu hal engkau melayani, tetapi karena engkau mengasihi Tuhan. Dia orang terkenal, dia buat iklan di TV, dia orang terpandang, tapi saya ingin berkata kepada dia, Tuhan itu tidak bisa dengan uang. Bahwa Tuhanku itu luar biasa. Jangan sampai kita karena uang, saudara menjual Yesus. Jangan sampai karena uang, saudara menjual karunia Roh Kudus. Karena karunia itu dilengkapi, diberikan kepada kita untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya bersyukur saudara, saya kembalikan. Dan akhirnya saya bisa memenangkan anaknya yang bekerja di perusahaan asing di Pico, saudara, di Singapura. Dan Tuhan dipermuliakan. Supaya orang kaya tidak berkata, Tuhan itu bisa diukur sama uang. Bahwa karunia Roh Kudus bisa diukur sama uang. No. Kita mau belajar, Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Saya tahu tuh saudara, Tuhan itu sayang sama kita-kita. Kira-kira sayang enggak sama kita semua? Sayang. Kemarin cari drum. Cari itu, cerkit-cerkit itu. Wah nyeneng ke saudara. Kurang gawean pendeta ini jalan-jalan. Gak apa-apa saya dampingi anak saya. Ya. Udah ambil, nanti besok lagi keluar lagi. Soundboxnya udah dapat, tinggal mixer. Selesai. Berapapun yang Tuhan inginkan untuk saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku tahu Engkau sedang memproses dan mendidik aku dengan dahsyat. Dan aku tahu semua itu berasal dari Engkau. Dan aku kembalikan untuk kemuliaan kebesaran bagi namamu. Amin saudara. Wong namanya Yohan kalau milih nyeneng ke saudara. Sing regane larang saudara. Nyeneng ke saudara. Ora nek golek sing ngecek-ngecek ning omah ning murah. Aduh, minta ampun saudara. Ini yang itu, yang mana? Tuh. Udah kono sing ngedram traceng-ceng sing anyar ya silahkan lah. Baru segelan lagi. Alah Tuhan beri aku kekuatan nyeneng ke saudara. Ya, saya bersyukur Tuhan itu baik. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Karena saya bersyukur karena tukang saya belum selesai ngerjainnya. Bu, nanti lebaran libur masih belum selesai. Oke, enggak apa-apa Tuhan berkati kamu. Nanti habis lebaran semua selesai, rapat, rapi dan semua beres. Baru saya pindah sini lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Tuhan sia-sia. Kalau hidup tuh harus tertib saudara. Saya ngomong jam berapa kamu mau ngambil? Udah janjian sama orang. Jam segini. Mana yang mau nganter? Enggak ada. Gimana? Saya diem aja nunggu. Enggak. Saya kontak anak Tuhan. Kamu kesini cepet. Karena ini. Oke. Jalan. Enggak bisa tunggu-tunggu Tuhan datang ditinggal. Kalau telat-telat terus. Mau ditinggal? Ini sudah pengangkatan. Udah mulai kita masuk di akhir zaman. Kalau engkau tidak jaga-jaga diangkat Tuhan, ketinggalan malah nanti ketinggalan kereta. Ayo kita siap sedia, jangan berlambat-lambat ketika Tuhan panggil kita secara pribadi. Kita berkata, ya Tuhan, aku sudah siap. Selagi ada waktu, saya siap. Kemarin saya melayani satu anak Tuhan yang matanya buta. Dan Tuhan berkata apa? Ibu ini pandai. Berarti sebelum dia kena glukoma, dia adalah seorang wanita yang pandai. Dan itu benar. Saya sangat bersyukur dan dia ternyata dalam pengurapan juga. Dan saya sangat bersyukur karena Tuhan mengasihi dia dan dapat membimbing dia. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hebat. Gak nyangka saudara. Orangnya biasa. Maka firman Tuhan di sini katakan yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang menghina. Tuhan pilih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mau dipilih? Atau yang dipanggil saja Om Bioan.
Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mana yang mau saudara? Yang dipanggil saja banyak jumlahnya, marilah masuk yang dipilih. Yang dipanggil bisa menjadi yang dipilih, tapi harus berjuang 2 kali lipat. Tapi bersyukur kalau saudara sudah dipilih, jangan sekali-kali melepaskan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dirimu dan diriku. Layani Tuhan dengan kasih, jangan ada pamrih apapun. Dan kita harus sadar, kerendahan hati itu modal utama, karena kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya rasa tidak akan kami perpanjang. Nanti kita akan sama-sama memuji Tuhan sebelum ditutup. Ya, puji Tuhan. Ya, itu tadi firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan bagi kita bahwa kita harus menyadari bahwa kita sebagai pelayan Tuhan, apa yang kita buat kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita, telah menebus dosa kita, berkorban untuk menebus dosa saya dan dosa saudara di tempat ini. Mari kita naikkan pujian bahwa sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan bahwa Yesus sudah berkorban untuk menebus dosa kita. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Yesus luar biasa bahwa Yesus berkorban untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Mari di sini juga kita bersyukur kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi di sana, tetapi Tuhan selalu ada di tempat sana. Mari kita naikkan pujian kemuliaan kepada Tuhan.
doa berkat kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena selama kita beribadah di rumah masing-masing, kasih Tuhan itu luar biasa. Dan kalau hari-hari saya longgar, saya seperti dekorasi, saya nata bunga, beres-beres untuk rumah Tuhan, bisa untuk memuliakan Tuhan. Amin. Luar biasa, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa mengerjakan untuk kemuliaan namanya. Mari kita akan akhiri. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah menolong, memberkati, bahkan Engkau memanggil, memakai kami. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang bodoh, tidak terpelajar, bahkan orang yang mungkin tidak terpandang dan hina. Namun Engkau yang memilih kami, bukan kami yang memilihnya Tuhan. Tetapi kami percaya pada saat ini segala sesuatu yang biasa, Engkau bisa memakainya menjadi luar biasa. Karena kasih karunia Tuhan menyertai. Teristimewa di masa-masa Pentakosta ini, biarlah kami juga sungguh-sungguh menantikan pencurahan Roh Kudus untuk ada turun di atas semua umat. Sehingga mereka boleh Kau pakai dengan dahsyat dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengenal kebenaran, mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, berikanlah kepada kami kerendahan hati. Karena Engkau tidak suka kepada orang yang sombong. Karena itu Bapak, kami bersyukur kepada Engkau, jadikanlah kami berkat. Supaya hidup kami mau diubah, dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Dan sehingga kami tabiat-tabiat yang lama seperti Petrus terhilang dan tertinggal jauh di belakang. Di mana kami tidak lagi menjadi orang-orang yang sombong, tidak lagi menyangkal Engkau, kami tidak lagi sok tahu, dan kami mau Tuhan, sungguh-sungguh kami mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, terima kasih, Engkau sungguh luar biasa yang sudah menyertai melengkapi kami sedemikian rupa. Selama masa-masa ibadah di rumah Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan ekstra sehingga kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami hari demi hari. Bapak, hamba juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau juga yang campur tangan dari Bapak Presiden, Wakil dan semua staf sampai jajaran di RT RW. Tuhan jaga, lindungi, sertai dan beri hikmat pewahyuan sehingga mereka boleh mengambil kebijakan untuk rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, hikmat marifat-Mu akan turun melengkapi mereka yang sedang memimpin kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, hamba juga berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan untuk mereka yang susah Tuhan hiburkan. Yang ada di dalam kesesakan mereka boleh dikuatkan dan solusi akan terjadi. Bapak, kami bersyukur karena kami percaya. Kami tidak lagi berdalih bahwa kami tidak bisa berkata-kata. Karena Roh Kudus akan memberikan kata-kata di dalam mulut kami. Untuk kami boleh bercerita tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus akan terikat terjalin dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah Engkau. Bapak, terima kasih. Salam Tuhan memberkati.